Firman Tuhan di doa malam hari ini, kita mau belajar sama-sama bagaimana hidup yang dikejar kemurahan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya dikejar kemurahan Tuhan? Mau dikejar kemurahan Tuhan? Nah, saya belajar dalam hidup, jangan kejar yang bisa datang sendiri. Gak perlu dikejar. Kemurahan Tuhan itu bisa datang sendiri dalam kehidupan kita ketika kita ngerti prinsipnya. Akibat akan datang kalau sebabnya kita kerjakan. Kita mesti ngertiin. Makanya tadi lagunya bicara, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebicara kemurahan Tuhan, ada dua kata yang seringkali dipakai. Satu namanya grace, satu namanya favor. Tapi ternyata ada bedanya loh. Grace itu artinya dalam bahasa Indonesia dipakai dengan kata anugerah. Artinya sesuatu yang diberikan kepada kita, yang kita itu nggak layak menerimanya. Dan kita cuma tinggal terima aja. Itulah namanya anugerah. Kita nggak perlu usaha apa-apa, Tuhan tetap mau kasih buat kita. Itu namanya anugerah. Contohnya apa? Pengampunan Tuhan. Anda nggak perlu lakukan apa-apa. Sesimpel Anda datang sama Tuhan aja, pengampunan dikasih sama kita. Pengampunannya ada bagi kita, tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Keselamatan yang Tuhan bisa berikan, itu bukan hasil usaha kita mesti ngerti. Itu cuma karena anugerah Tuhan aja dalam kehidupan kita. Anda nggak perlu ngapa-ngapain, keselamatan itu Tuhan bisa kasih dalam kehidupan kita. Ada lagi anugerah, nafas itu anugerah. Itu anugerah. Anda nggak perlu kejar, nggak perlu ngoyoh. Kalau Tuhan memang masih kasih kita kesempatan hidup, nafas itu selalu ada buat kita. Itu anugerah. Sesimpel itu anugerah. Apalagi matahari yang bersinar buat kita. Mau orang belum kenal Tuhan, mau orang sudah kenal, tetap mataharinya bersinar untuk semua orang, betul ya? Itu anugerah. Tapi kalau favor, itu beda. Favor itu artinya adalah perkenanan Tuhan. Atau juga seringkali disebut sebagai kemurahan Tuhan. Itu sesuatu yang diberikan kepada kita karena ada validasinya Tuhan. Karena hati Tuhan itu disenangkan melalui perbuatan kita. Makanya Tuhan ngomong, aku akan membalaskan setiap orang dengan upah yang terbaik menurut perbuatannya. Jadi favor itu beda. Nggak dikasih ke sembarangan orang. Kita mesti ngerti ini. Jangan sampai kita kehilangan favornya Tuhan. Jangan sampai kita nggak terima favornya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, tapi Alkitab ngomong, dia juga Tuhan yang adil. Ya harus ada bedanya lah orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan sama orang yang setengah hati sama Tuhan. Setuju? Harus ada bedanya. Orang yang benar-benar jaga hidup sama orang yang nggak jaga hidup, mesti ada bedanya. Ada pembedaan yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu, katakan amin. Contoh kemurahan Tuhan nih, dari hal yang paling sederhana. Coba kita cek, saya pasti percaya kok Anda ini pernah ngalamin, cuma kadang perlu diingatkan lagi. Ketika yang lain pada susah cari parkir, tiba-tiba Anda dapat parkir dengan begitu mudah. Itu kemurahan Tuhan loh. Ngerti kalau gimana horornya hari Minggu? Tapi Anda bisa dapat parkir. That's the favor of God. Saya ngalamin ini. Baru mikir makanan, tiba-tiba makanan datang berbondong-bondong. Itu baru mikir tuh. Suatu kali saya lagi mau sound check di sebuah tempat, mau pelayanan. Gak tahu kenapa kok pengen donat, gitu aja. Karena waktunya sound check udah gak sempet itu beli donat. Tapi pengen aja makan donat. Selesai sound check, baru masuk ke backstage. Baru buka pintu saya kaget. Itu donat berbagai macam rasa tersedia di depan saya. Lucu ya. Tuhan tuh kalau sudah ngomong tentang kemurahannya, yang kita baru mikir dikit aja, dikasih berlebih-lebih. Itu loh Tuhan kita.
Kita mesti kenal hati Bapa. Kasih tepuk tangan buat dia. Hal terkecil sekalipun di hidupmu, itu tetap Tuhan perhatikan. Dan Tuhan mau limpahkan di hidupmu. Itu loh kemurahan Tuhan. Saya barusan ngalamin. Tahun 2022, ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ngobrol tentang kesehatan. Dia cerita bagaimana dia ngalamin pergi ke satu dokter gitu kan, dibantu. Dan akhirnya dia tubuhnya lebih fit, lebih sehat. Nah, saya nggak punya akses ke dokter itu. Singkat cerita baru mikir, Tuhan, aku 2022 nih banyak makan ngaco. Gara-gara jadwal pelayanan banyak. Nah, kadang-kadang itu gini, saya kasih rahasia dikit. Jadwal pelayanan itu sepaket dengan makanan yang bermasalah kadang-kadang. Itu tuh. Semua orang kalau ngundang pelayanan, kadang-kadang pengen, Pak pengen makan apa kita sediakan semua gitu. Dari yang haram sampai harum semua dikasih. Makan juga jamnya ngaco. Akhirnya selama tahun 2022 itu badan saya meningkatnya. Ternyata saya ngecek itu luar biasa banget. Terjadi pelipat kali gandaan. Tapi masalahnya itu kenaikan berat badan masalahnya. Saya cuma ngomong dalam hati. Tuhan aku pengen Tuhan 2023. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Istri saya itu pergi ke dokter ini gara-gara lewat teman. Saya gak punya akses sama sekali beneran. Ngisi form. Di situ ditulis emergency kontaknya siapa. Akhirnya ditulis tuh nama saya. Susternya lihat tuh. Ibu tuh istrinya Pak Franky Kuncoro. Iya. Pak Franky Kuncoro yang nyanyi itu Bu. Iya. Oh gitu. Tiba-tiba langsung Bu. Gak perlu ngantri langsung VIP aja Bu. Tuh kaget. Terus habis itu dokternya tiba-tiba lewat direct message di Instagram, kirimin foto istri saya bersama dengan dia dan ngomong, Pak, udah pokoknya urusan istrinya beres. Kita pokoknya kepingin semua hamba Tuhan mesti sehat, katanya gitu. Dan gak lama setelah itu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya karena istri saya sudah dikerjakan, dibantu, saya akhirnya ikut-ikutan. Dan gak nyangka dalam beberapa bulan terakhir ini, kita berdua ini jadi pribadi yang lebih sehat. Gak cuma hatinya sehat, tapi tubuhnya juga mesti lebih sehat. Karena kalau tubuhnya sehat, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Baru mikir, Tuhan bisa datengin dokternya dengan luar biasa. Tuh, itu loh kemurahan Tuhan. Gak dikejar, datang sendiri. Berikutnya lagi, contoh kemurahan Tuhan. Di mana banyak orang rasanya nggak tahu mau melangkah kemana, sudah bingung mau ngambil keputusan apa, tetapi nggak tahu gimana. Anda itu selalu berlimpah dengan ide, hikmat, kreativitas dari Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Mazmur 37, 23-24. Dikatakan di sini apa? Tuhan membimbing orang di jalan yang harus apa? Ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Jadi yang diteguhkan, yang dituntun, yang dibimbing adalah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Bila jatuh, ia tak akan luka parah. Sebab apa? Tuhan memegang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, katakan, yang hidupnya berkenan kepada. Sama-sama kita nyanyi yuk. Apabila ia jatuh, tak sampai apa? Sambil tepuk tangan boleh. Sebab Tuhan menopang. Nyanyi sekali lagi dari atas. Yo, katakan sama-sama. Come on, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sama-sama katakan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sama-sama tangannya. Come on. Tangannya. Yes. Oh tangannya. Sebab Tuhan menopang
menopang tangannya. Sama-sama katakan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Yes. Tuhan menuntun orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, katakan amin. Dia gak kekurangan ide, gak kekurangan hikmat, gak kekurangan tuntunan Tuhan. Musim bisa kering, tapi tuntunan Tuhan tidak pernah kering di hidupmu. Amin. Makanya kita perlu hidup menyenangkan hati Tuhan, yang mau katakan amin. Berikutnya lagi. Di saat orang lain lagi susah cari kerja, gak tahu kenapa, Anda tuh banyak yang nawarin kerja. Itu kemurahan Tuhan. Mazmur 89 ayat 18. Wah, ayat ini luar biasa. Di sini dikatakan, Engkau memberikan kami kemenangan yang apa? Kilang, gemilang, karena apa? Kebaikan-Mu, karena perkenananmu. Dalam bahasa Inggrisnya, kami apa? Menang. Tangkap ini. Yang lain susah. Anda justru ditawarin banyak kerjaan. Bukan untuk tertawa di atas penderitaan orang. Supaya engkau dapat kerja itu, engkau bisa membuka jalan bagi yang lain. Engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berikutnya lagi. Yang lain susah dapat izin, Anda justru ditawarin izin yang orang gak bisa dapatkan. That's the favor of God. Itu kemurahan Tuhan. Pada saat kondisi susah, gak tahu kenapa tiba-tiba banyak orang digerakkan buat bantu kita. Matematikanya gak masuk, tapi kalau surga sudah bekerja, kemurahannya nyata dalam hidup kita. Makanya jangan kejar yang bisa datang sendiri, katakan apa ya. Kemurahan Tuhan itu mengikuti kita. Di saat banyak orang banting harga, Anda nggak perlu banting harga, justru naikkan harga dan tetap laku. Itu kemurahan Tuhan. Bilangan 14 ayat 8. Yuk baca. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan apa? Tanah yang apa? Kaya dan subur itu kepada kita. Anda nggak perlu turunkan harga. Tuhan tetap bisa memberkati Anda. Itu namanya kemurahan Tuhan. Berikutnya lagi, kemurahan Tuhan itu bisa berubah apa? Ada orang yang nggak suka sama kita. Suka fitnah kita, suka jelekin kita. Dan gak tahu gimana caranya. Itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Tiba-tiba orang itu bisa berbaikan sama kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. That's the favor of God. Kita baca ayatnya, Amsal 16 ayat 7. Di sini dikatakan, jikalau Tuhan berkenan sama jalan seseorang, maka apa? Musuh orang itu pun dia apa? Didamaikannya sama dia. Itu loh Tuhanmu. Kalau kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan sudah ada dalam kehidupan seseorang, yang hubungan hancur bisa Tuhan pulihkan, katakan amin. Ada kemurahan Tuhan di sana. Berikutnya lagi. Namanya kemurahan Tuhan, itu bisa bicara gini juga. Ada orang yang mau serang kita, tapi Tuhan protek kita sehingga kita terlepas dari masalah itu. Kita coba lihat kisah tentang Daud di dalam 2 Samuel 22. Ayat 1 nanti loncat ke ayat 18 sampai 20. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini pada Tuhan waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ayat 18. Dia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Daud gak siap untuk menghadapi itu. Terlalu kuat musuhnya. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia apa? Menyelamatkan aku karena Ia. Itu kuncinya. Tuhan selamatkan karena hidupnya Daud berkenan sama Tuhan, karena menyenangkan Tuhan. Perlindungan Tuhan ada buat orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Next, satu contoh lagi.
Henok 11, Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5, kita baca ayatnya dulu. Henok diangkat dari dunia ini, sehingga ia tidak pernah mengalami apa? Kematian. Kitab suci menjelaskan bahwa sebelum Henok diangkat, Henok adalah orang yang apa? Menyenangkan Tuhan. Lalu tidak ada orang yang tahu di mana ia berada karena Allah telah mengangkat dia untuk apa? Tinggal bersamanya. Ini terjadi karena ia beriman. Orang yang menyenangkan hati Tuhan akan banyak hal supranatural yang Tuhan bisa limpahkan dalam kehidupannya. Gak masuk akal, tetapi Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Banyak orang ngomong, orang jenis kayak gini ini katanya hoki, betul gak? Kita baca firman Tuhan. Mazmur 30 ayat 6a. Dikatakan, sebab sebentar saja Tuhan apa? Marah. Tetapi kebaikannya berlangsung kapan? Seumur. Kita ngomong, but his favor lasts a lifetime. Kalau hoki itu cuma sesekali, Pak. Tapi kalau kemurahan Tuhan, itu seumur hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sampai akhir nafasmu. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada jalan seseorang, di akhir nafasmu pun, kau tetap akan mengalami kemurahan Tuhan di sana. Tangkap itu. Nah, perkenanan Tuhan, itu sifatnya bisa bertambah. Kemurahan Tuhan itu bisa bertambah. Yang dulu kita belum alami, kita bisa Tuhan tambahkan hari ini. Dan buat masa depan kita. Kita baca ayatnya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin apa? Besar, umurnya nambah dan semakin apa? Disukai baik di hadapan siapa? Tuhan maupun di hadapan manusia. Di sini dikatakan, and the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. Seperti Samuel, Tuhan bisa tambahkan terus perkenanannya dalam hidupnya. Kalau Samuel bisa ngalamin, kita juga orang-orang pilihan Tuhan yang dicintainya. Kita bisa ngalamin terus, ditambahkan terus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Favor Tuhan buat setiap orang itu berbeda. Jadi tidak perlu apa? Iri sama orang lain. Kita lihat satu ayat yang luar biasa. Kisah Para Rasul 7, 46-47. Di sini dikatakan Daud sangat apa? Berkenan di hati Allah. Dan dia meminta izin kepada Allah untuk membangun sebuah rumah baginya, yaitu Allah yang disembah oleh Yakub. Yang minta sama Tuhan untuk bisa bangun rumah siapa? Daud ya. Daud yang sangat berkenan sama Tuhan. Namun, kita tulis, yang mendapatkan izin untuk membangun rumah Allah adalah siapa? Salomo anaknya. Saya waktu baca ayat ini, Tuhan ngasih saya menyibukkan satu fakta dalam kehidupan. Kemurahan Tuhan itu buat setiap orang itu beda-beda, Pak, Bu, teman-teman. Jadi kalau ada orang lain ngalami kemurahan Tuhan di area yang lain, gak perlu iri. Karena Tuhan punya cerita kemurahan buat hidupmu sendiri. Amin. Supaya saling melengkapi, saling membangun. Gak perlu iri. Suatu kali, saya pernah iri sama seseorang. Kok lihat hidupnya enak ya? Kok rasanya dia dibawa kemana-mana ya? Sementara aku kok gini-gini aja ya? Sementara aku kok cuma suruh kerjain tugas yang ini-ini aja ya? Ketika saya mulai iri hati, Tuhan bicara dengan jelas. Jangan iri, karena aku punya berkat buat kamu sendiri. Gak perlu iri. Udah kerjain yang aku suruh sekarang. Oke Tuhan. Hari itu saya gak ngeliat apa-apa loh. Akhirnya saya berusaha untuk minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku. Aku mau kerjakan yang Tuhan suruh hari itu. Saya fokus di bidang edukasi. Sampai singkat cerita, akhirnya tiba-tiba saya mulai dipercaya untuk jadi kepala edukasi, pujian penyembahan. Akhirnya diangkat lagi, sampai singkat cerita, gak nyangka melalui pelayanan saya, puluhan ribu orang sudah diperlengkapi melalui pujian penyembahan. Dan akhirnya apa? Ternyata benar, setelah itu dibawa sampai ke bangsa-bangsa.
Suatu kali saya pernah bikin workshop bahkan sampai ke Taiwan. Kapan hari bikin workshop sampai ke Australia. Bikin workshop di Singapura, di Malaysia. Gak pernah kepikir. Ketika saya sadar bahwa kemurahan Tuhan itu memang beda-beda. Kita gak perlu iri sama yang lain. Amin. Berikutnya lagi. Perkenanan Tuhan atau kemurahan Tuhan dalam hidup manusia itu ternyata bisa hilang. Tangkap ini. 2 Samuel 7 ayat 15. Ini jadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita mengabaikannya. Kemurahan Tuhan itu gak murahan. Kemurahan Tuhan itu mahal. Dikasih buat orang-orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan. Kita baca di sini. Kisah Para Rasul 7, 46 sampai 47. 2 Samuel 7. Dikatakan, ini perkataan Nabi Nathan kepada Daud. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripada Daud. Ini bicara nyanyi Daud. Seperti yang kuhilangkan dari siapa? Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Begitu saya baca ayat ini warning buat setiap kita. Buat saya juga, buat siapapun yang ada di tempat ini. Karena ternyata kalau kita mengabaikan kemurahan Tuhan, itu ternyata bisa hilang dari hidup kita. Hari ini kalau firman ini datang dalam kehidupan kita, berkata sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau kemurahan-Mu hilang dari hidupku. Karena tanpa kemurahan-Mu, aku gak bakal sanggup. Tanpa kemurahan-Mu, aku gak bakal bisa. Amin. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kunci bisa mendapatkan kemurahan Tuhan ya? Catat ini baik-baik. Yang pertama, kalau engkau pengen rindu kemurahan Tuhan terjadi di hidupmu, kunci pertama ini, rindukanlah kehadiran Tuhan setiap waktu di hidupmu. Katakan amin. Yes. Keluaran 33 ayat 16. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya? Ini perkataan Musa sama Tuhan. Bagaimana orang tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan apa? Membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena kita merindukan pimpinannya, tuntunannya, hadirannya ada dalam kehidupan kita. Itu ternyata sepaket dengan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud suatu kali berkata kayak gini. Lihat di Mazmur 23, 6. Dikatakan kita baca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Dan aku akan apa? Diam di dalam rumah Tuhan kapan? Ini loh hatinya Daud. Yang Daud pikirkan itu bukan berkatnya, tetapi yang Daud selalu pikirkan itu adalah hatinya Tuhan, kehadiran Tuhan itu di hidupnya. Dia coba ngomong kayak gini, selama aku merindukan rumah Tuhan, selama aku merindukan pribadi Tuhan seumur hidupku, maka dengan otomatis kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau kasih Anda gambaran yang simpel kayak gini. Pernah nggak ketemu sama tante-tante AI gitu? Pokoknya kalau dia hadir, selalu bawa makanan itu nggak pernah berkekurangan. Pernah ketemu yang model kayak gitu? Pokoknya kalau AI ini datang, ya ampun, itu makanan semua jenis ada di sana. Kehadirannya sepaket dengan makanan yang berlimpah, betul? Betul. Pernah ketemu AI model kayak gitu, ibu-ibu model kayak gitu? Saya sering nemukan kayak gitu. Tiap kali itu tante datang, ya ampun, makanan dari semua macam jenis ada. Mau ngomong jajan pasar, mau ngomong ini itu ada semua. Tuhan kalau hadir dalam kehidupan kita, kita merindukan Dia setiap waktu. Jangan kaget, kemurahannya juga akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Gak perlu pusing, beneran. Hari ini cuma rindukan Tuhan aja. Saat indah
ku berhadapan denganmu. Cuma ini aja yang kita rindukan setiap hari. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ngomong sama Tuhan masing-masing pribadi, katakan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Nyanyikan bagian chorusnya sama-sama. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, oh, ku rindu selalu diam dalam Lihat bagian terakhir dari lagu ini, katakan sama-sama. Menikmati apa? Tangkap ini. Kehadiran Tuhan itu sepaket dengan kemurahan Tuhan. Ketika engkau kejar hadirannya, jangan kaget. Kemurahan Tuhan akan mengikutimu dengan otomatis. Gak perlu dikejar. Kebajikan kemurahan mengikuti aku. Yang aku perlukan cuma satu. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan mengikuti Anda. Yang kedua, sampai di sini mau semua diberkati? Amin. Yang kedua ini. Bagaimana hidup dikejar kemurahan Tuhan? Jaga hidupmu tetap benar di mata Tuhan. Ini. Mazmur 5 ayat 12 dalam NIV dikatakan, Surely Lord, you bless the righteous. Engkau memberkati orang-orang yang hidupnya benar. You surround them. Engkau mengelilingi mereka with your favor as with a shield. Engkau mengelilingi orang yang hidupnya benar itu dengan kemurahan-Mu seperti perisai, seperti pagar yang mengelilingi kehidupannya. Makanya hari ini hidup benar sama Tuhan. Jangan kalau lagi dilihat orang baru hidupnya benar. Masalahnya di tempat yang orang gak lihat, Tuhan tetap lihat. Jaga hidupmu tetap kudus di mata Tuhan. Jangan cuma dilihat orang baru gak nipu. Tapi kalau orang gak lihat, nipu, nyuri, bikin dosa lagi. Come on. Bagaimana kemurahan Tuhan bisa bekerja? Gak bisa. Kita ngomong jelas, formulanya adalah hidup benar, kemurahan Tuhan mengejarmu. Hidup benar artinya adalah benar-benar percaya dan setia sama Tuhan apapun keadaanmu, katakan amin. Satu ayat yang memberkati saya, Ibrani 10 ayat 38. Kita loncat. Di sini dikatakan, orang yang dinyatakan benar di hadapanku akan hidup selamanya karena apa? Percaya penuh kepadaku. Tetapi aku tidak apa? Berkenan kepada orang yang meninggalkanku saat mengalami apa? Kesusahan. Musim susah bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Justru rindukan Tuhan. Tetap benar-benar percaya sama Tuhan apapun keadaannya. Sekalipun kau gak lihat. Sekalipun kau belum melihat jawaban itu datang. Percaya sama Tuhan. Karena orang yang percaya sama Tuhan dalam segala keadaan, itu Tuhan berkenan sama dia. Kalau Tuhan berkenan, jangan kaget, kemurahan Tuhan menanti dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Berikutnya lagi.
Yang ke nomor 3. Sebentar lagi saya akan selesai. Bagaimana bisa hidup dikejar kemurahan Tuhan? Yang ketiga ini saya belajar. Pastikan ada kerendahan hati di hidupmu. Karena ternyata cuma orang yang rendah hati yang dikejar kemurahan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6b. Dikatakan, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Allah menentang orang yang apa? Sombong. Tetapi menunjukkan apa? Kebaikannya kepada siapa? Orang yang senggol kiri kananmu. Jangan sombong makanya Pak, Bu, jangan sombong. Karena kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau kita sombong. Orang yang rendah hati itu gimana sih? Orang yang rendah hati itu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Katakan ya. Betul ya? Kadang-kadang kita gak sadar. Kita ini lebih suci dari dia. Siapa kita kalau bukan karena anugerah Tuhan? Perusahaan kita ini, yang lain mah gak ada apa-apanya. Kita paling hebat nomor 1. Sudahlah, gak perlu sombong. Itu cuma karena kemurahan Tuhan. Gak perlu sombong rohani juga. Kalau saya mah baca firman Pak, banyak Pak, sehari bisa sampai puluhan pasal. Yang itu Pak, gak rohani sama sekali itu Pak. Jangan sombong. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang rendah hati itu tidak memandang rendah orang lain. Kita baca ayatnya, Amsal 3 ayat 34. Dikatakan, Tuhan memandang rendah orang yang menghina apa? Menghina siapa? Orang lain. Tetapi apa? Tuhan itu bermurah hati kepada orang yang, tangkap firman ini. Tanpa kita sadar, seringkali, saya sampai hari ini masih terus belajar untuk menghidupi ini. Kadang-kadang kita tuh merasa orang lain itu lebih rendah. Kamu tuh kok bodoh banget sih? Gitu aja gak bisa, gebleknya minta ampun. Kadang-kadang perkataan kita itu membuat orang lain kesannya lebih rendah daripada kita. Siapapun mereka, Yesus juga mati buat mereka. Siapapun mereka, mereka juga biji matanya Tuhan. Tuhan tuh cinta mereka. Jangan pernah pandang rendah orang lain. Kadang-kadang kita naik mobil merasa lebih hebat. Mobil gitu aja. Nyetirnya gak karuan. Kalau mobilnya hebat baru Anda boleh nyetir hebat. Kadang-kadang kita merasa kita lebih tinggi kastanya dari orang lain. Jangan sombong. Cuma orang rendah hati yang dikejar kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Saya undang singer bisa naik, pemusik bisa naik. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan bagian chorusnya, katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Jangan sombong, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sadari bahwa semua yang ada dalam hidupmu itu cuma karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan mengejar orang yang mengejar kerendahan hati. Yang terakhir, bagaimana bisa hidup dikejar kemurahan Tuhan? Simple kok, yang terakhir ini. Hiduplah jadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan ngomong kayak gini, 1 Timotius 2, 1-3. Dikatakan, pertama-tama, aku mohon agar kamu berdoa bagi siapa? Semua orang. Mintalah Allah untuk apa? Memberkati mereka dan memberikan mereka apa yang mereka perlukan. Dan bersyukurlah bagi mereka. Kamu harus berdoa juga bagi para raja dan mereka yang berkuasa, supaya kita dapat menjalani kehidupan tenang dan tentram. Hidup yang penuh ketaatan dan menghormati Allah. Hal itu baik dan apa? Hal itu baik dan apa? Menyenangkan Tuhan. Kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, kau rindu jadi berkat,
Jadi berkat itu gampang, Pak, Bu. Bersyafaatlah bagi banyak orang lain. Jangan cuma mikirin ini saya terus. Orang yang mikirin cuma dirinya sendiri terus. Tuhan susah untuk menyatakan kemurahannya. Tetapi orang yang bermurah hati dan mau bersyafaat bagi banyak orang melalui doa-doa Anda. Jangan kaget, kemurahan Tuhan ada di dalam hidupmu dan mengejarmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Satu ayat terakhir. Ibrani 13 ayat 16. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat apa? Baik. Dan memberi apa? Bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang apa? Berkenan sama Tuhan. Belajar sesuatu malam hari ini. Siapa yang mau dikejar kemurahan Tuhan? Yang pertama kuncinya, rindukan kehadiran Tuhan setiap waktu. Kehadiran Tuhan sepaket dengan kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua, belajar ini. Jaga hidup tetap benar di mata Tuhan. Tuhan lihat semua yang kita kerjakan. Manusia bisa nggak lihat, tapi Tuhan tetap lihat yang kita lakukan. Jangan lagi ada dosa yang tersembunyi, karena dosa itu menghalangi kemurahan Tuhan terjadi. Tapi hidup benar di mata Tuhan, di segala tempat. Waktu sendiri, waktu ditekan, waktu nyaman, tetap hidup benar sama Tuhan. Yang ketiga belajar ini, pastikan ada kerendahan hati. Semua katakan saya mau rendah hati. Bentuk saya jadi rendah hati Tuhan. Ampuni kalau saya sombong Tuhan. Orang yang rendah hati, ada kemurahan Tuhan di sana. Amin. Yang terakhir, jadilah berkat bagi banyak orang. Dengan mendoakan, dengan memberi bantuan bagi banyak orang. Kalau ada orang lain lagi kesusahan, bantu. Jangan kaget, orang yang bermurah hati dikejar kemurahan Tuhan.